swarga. Ini yang dilihat bukan kuantitas sama Allah, tapi kualitas yang di dalam. Budi pekertinya ini. Oh, hebat ini kan pelaku. Nah, dia belajar ikhlas itu dari dia membiayai anaknya orang sampai besar, sampai jijik orang tersebut mau mengakui dia ibu angkat. Dia tetap ikhlas. Ya, dia belajar tulus dari kehidupan seperti itu. Makanya jangan sampai kehidupan kita mengabaikan satu sisi badan halus. Kita karena kenal Allah dari Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi pun juga bagian tubuh kita ada dua. Asyhadu an la ilaha illallah, badan halus kita luang. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, badan kasar kita. Jadi jasad kita cuma mengenal sembah rogo, yang mana kalau kita sebaik-baiknya ibadah adalah bergerak ya. Nah, kita bergerak ditahu kalau ibadah karena kita dilihat itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Kita mengantarkan istri dan suami, ya baik, semuanya baik. Tapi sebaik-baiknya gerak apa? Untuk sholat. Demikian rohani, untuk merasakan sesuatu teman dalam pergaulan. Ini teman cocok dengan saya, ini orang jahat, ini orang baik apa. Sebaik-baiknya rasa pun juga rohani dibuat merasakan keindahan ciptaan Allah. Nah, untuk makrifat. Nah, yang jadi masalah kita sholat sudah sembahyang rogo. Bagaimana dengan rohani kita? Itulah di Islam kafah murni mutlak ada pembelajaran tasawuf, mengenal Islam dari sisi dalam, bukan dari sisi luar. Nah, dari sisi luar kan cara wudhunya, cara sholatnya, bagaimana sholat sunnahnya, bagaimana kalau ada ditutup witir. Nah, ini kan dari sisi hukum-hukumnya, hingga kita bisa menyimpulkan bahwa kita mengenal Tuhan hanya dengan cara itu. Syariat cuma diperintahkan jalankan perintah, jauhi larangan. Mulai menginjak ke rohani, merasakan sebagaimana manusia kita diciptakan oleh Allah, mampu merasakan sampai ke tingkat eksistensi Allah SWT. Nah, perjalanan kita di sini mungkin 60, 70 sampai 80 tahun, Pak. Tapi di alam barzah, di alam penantian ribuan, mungkin ratusan ribu tahun menunggu sampai dino kiamat. Belum lagi dibangkitkan wa minhum tarutan ukhra di hari kiamat. Ini semua perjalanan ruhani. Jasad kita hanya dibatasi. Setelah meninggal nggak ada gerak lagi. Yang ada pemahaman. Kata ulama sufi, kalau kau mengenal agama hanya dengan mata, maka yang ditahu hanya tulisan dan kalimat. Kalau kau mengenal agama hanya dengan pikiran, maka kau akan mengetahui ilmu pengetahuan. Kalau kita mengenal agama dengan hati, maka kita akan memahami seluruh kehidupan. Kalau kita mengetahui agama bahkan dengan jiwa rohani, maka sudah jelas Rahman Rahim terpancar. Orang galak-galak, orang ngilok-ngilok wong kafir. Satu seperti Rasul. Orang kafir pun juga senyum, orang apa, tidak pernah, tidak orang. Jadi kita mengenal agama dari mana dulu? Nah, kalau dari mata ya cuma tulisan aja, kemudian pintar qiraah diindahkan aja. Tapi keindahan alam semesta dia tidak mau mengakui. Padahal al-maujuda illallah, segala yang wujud ini hakikat mana yang tidak dari Allah. Nah, kita disuruh menghormatinya. Itulah. Jadi ngaji di sini itu saya hanya mengembalikan kafahnya, fitrahnya sebagai manusia yang punya ruh. Nah. Gus, maaf mau tanya. Ya, iya. Sering saya dengar
Percuma kamu sholat kalau hatinya kotor. Mohon penjelasannya. Ya itulah. Perjalanan rohani adalah perjalanan hati. Ya, cuman pun orang sholat aja berusaha begitu dipercumakan, apalagi nggak sholat tambah percuma lagi. Kita sholat ini untuk supaya bersih, untuk bisa mengenal kepada sisi rohani. Nah, lantas awang sholat, mau belajar gini tiba-tiba kok masih perbuatannya begitu kan, kelamaan kan bertahap untuk menjadi baik. Menjenengan kan dari sholat akhirnya berpikir kepingin hatiku ini bersih, akhirnya larinya ke sana. Larinya akhirnya ke Gus ini kan sama. Jalan cepat. Insya Allah syariat kan ini tadi, kalau belajar dari mata saja kita cuma mengetahui tulisan dan kalimat. Nanti ataupun Allah menciptakan macam-macam, aku menyatakan kamu berbeda-beda dengan berbangsa-bangsa untuk ta'aruf saling mengenal. Makanya ada ukhuwah Islamiyah sesama muslim bersaudara. Ada ukhuwah watoniyah, berbeda bangsa, berbeda adat, berbeda agama. Wah ini saudara. Nah, kan indah. Ada lagi ukhuwah ihsaniyah, berbeda ras, suku bangsa maupun apapun ya. Yang penting anak cucu Adam itu saudara. Makanya nggak ada perang. Kok ya Indonesia ini yang di Syria apa cuma mengenal ukhuwah Islamiyah, angger duduk agama ini musuh ya sini kan. Makanya Taliban barang ya belajar di NU ya, satu. Karena apa? Untuk belajar kerukunan yang diajarkan Rasulullah. Anda nanti kalau meninggal ketemu nggak malaikat mungkar nakir? Itulah. Anda mau belajar sekarang selagi itu, Anda tidak belajar tetap ketemu. Saya tidak mau, insya Allah, saya pastikan demi Allah ketemu. Indahnya kalau belajar, saya selamat. Kumpul murah gelem, asyik kos kau usah ngono tetap kita ketemu. Tidak mungkin kita. Yang belajar tasawuf itu kadang mungkin saja aliran sesat. Ya banyak Bu. Tentunya memang berpijak antara pembelajaran dohir dan batin terbalik. Hingga orang nggak paham itu sesat. Kita seperti melihat cermin nak ngacung tangan. Kalau yang sering kita ditampakkan tangan sisi kiri, nggak tahu yang hakikat tasawufnya tangan yang sebenarnya. Nah kadang kita jelaskan di sini, saya orang bersyariat jelaskan haji yang di Mekah sana, tawafnya begini, sa'inya begini. Kadang penjelasan secara hakiki ada haji yang di dalam diri ini. Inilah mungkin yang dianggap sesat ya sama sebagian orang. Karena mereka kebanyakan yang tampak jelas itu waktu di cermin kiri tangannya, yang sebetulnya tangan kiri ini hakikatnya dari itulah. Ya ini mungkin yang dianggap sesat. Sana juga bilang kiri, ini jari telunjuk kiri, kita bilang kanan. Nah, ini sebetulnya sama kok. Maka Rasulullah menyatakan apa? Man arafa nafsahu wa faqad arafa rabbahu. Kenali diri. Wa faqad arafa rabbahu, maka kau akan mengenali siapa Tuhan. Nah, ini kan tasawuf bagian dari mengenal jati diri nafsahu wa faqad arafa. Dulu Rasulullah di Gua Hira ngapain juga sih Bu? Cangkruk, cari wifi, ngopi. Kau no zaman samono itu sempit Gua Hira. Buat rokok aja kesenduh. Cuman buat duduk. Apa? Takarub sama Allah. Menghadirkan Allah dari dalam diri. Sebelum atas Allah. Nah ya, kita belajar tasawuf dipentingkan, meskipun kita itu konteksnya harus memahami. Apa salahnya? Sholat tidak boleh dilepas syariat itu. Yang bikin sesat itu setelah belajar tasawuf meninggalkan syariat itu sesat.
sholat nggak boleh dilepas. Dohir batin, kalau dulu Rasulullah memang belum diturunkan. Kemudian setelah beranjak terakhirnya 13 tahun baru sholat. Nah, pemahaman itu penting. Kalau nggak paham, kalian semua akan mau pindah rumah. Ya. Rumah tipe 2 kali 1 meter nyel, kuburan. Mau pindah rumah, harus belajar tetangga-tetangga yang di sana. Umpama rumahnya kula niki ya, saya punya rumah lagi yang di perumahan apa. Nah kalau rencananya Gus mau pindah ke perumahan sana, tentunya saya harus baik-baik dengan tetangga di sana supaya nanti diterima baik Gus. Nah, ada apa-apa dioleh-oleh ya. Kelak saya mau ke sini kok Pak. Oh, Gus kapan Gus? Nah, kapan-kapan. Satu saat saya pasti pindah ke sini. Saat pindah diterima. Anda baik tapi kalau nggak ngerti ilmunya, diam. Ketemu tetangga yang rumah kita mau pindah, kita diem aja cuek. Meski Anda baik, masih ada masalah gak duwe konco. Anda pindah nengke wae. Iku wong ngambil orang duwe apa-apa, tapi nggak banyak orang kenal kita. Apalagi orang daplek tambah dimusuhi. Paling tidak belajar torekoh wasilah untuk ahli kubur Al-Fatihah dulu. Ngamali sebagian amalan kita untuk beliau-beliau yang di sana ahli kubur Al-Zu'ib yo. Jamil Mukorobun Al-Fatihah oleh malaikat, para malaikat Al-Fatihah. Itu ngamali kalau kita antar-antar kan sama tetangga akhirnya dibaiki. Sana dipakai makan juga nggak iso maam, ya caranya gitu. Baiki yang di sana. Nah insya Allah malah diharap-harap. Wah nanti kalau kita pindah ke sana tetangganya baik semua dengan kita. Nah ini kan afala ta'lamun, afala tadakaru, afala takilun. Apa tidak kau lihat keadaan seperti itu? Afala tadakaru, kemudian kau berpikir dengan jernih dan sehat. Afala takilun, kau meyakini. Baru menggunakan akal dan pikiran. Orang-orang yang takilun, orang-orang berakal itu menggunakan pikiran dan hatinya untuk mencerna kehidupan. Pikiran boleh konteksnya ibadah, tetapi menggunakan hatinya konteks meyakini. Bagaimana Anda meyakini alam barzah? Allah saya yakin ya semua orang, tapi birokrasi lagi lah birokrasi ini. Saya ini tahunnya Presiden Jokowi, oke, tapi gubernurnya Jawa Timur yono loh sing jogo. Jatim iku danyange lho Kofifa. Gresik sini ya ada. Alam goib, birokrasi itu ada. Nah tasawuf belajar konteks ini. Jadi supaya kita tidak pernah tersesat lagi. Nah, ini gini aja, ibu bapak kula besok bakalan mau ke Jakarta. Kita semua belum pernah ke Jakarta. Lantas apa yang harus kita lakukan? Boleh Anda sanggup 100 juta pakai uang bekal. Ada yang bekalnya cuma 1 juta aja. Tapi bisa selamat sing 1 juta meskipun sedikit. Kalau dia belajar ilmunya Jakarta, paling tidak dulu peta atau ngirimi sesuatu kabar kepada orang yang di Jakarta bel-belan. Nah, sering difatekai bel-belan nang Jakarta wis ku anu tak petuke. Nah, orang sing sambune bondo jumpun iki budal tidur aja cepret nyampe Jakarta dijemput. Sedangkan orang yang sangune banyak, bekalnya banyak, tapi dia cuek, bakal semuanya akan ke Jakarta. Gak duit dulu Pak tolak. Biarpun banyak duitnya habis juga banyak ditipu. Mau belajar atau tidak belajar nggak masalah, karena ya kedua-duanya itu akan sampai ke Jakarta. Mau belajar tasawuf atau tidak nggak masalah, bebas saja manusia punya hak masing-masing. Tapi bagaimanapun kenapa ada tasawuf? Konteks pembelajaran dulu setelah kita hidup di dunia.
Yang dipikirkan di dunia tok, monggo ibadah gitu, apakah cukup? 12 bulan Mas dikongkon ibadah rohani karo Rasulullah mek sak wulan Ramadan. Bengine tadarus, awane poso, buka. 11 bulan Mbah mangsa kula pawat ditimbang karo Gusti Allah. Sulit. Hidup kita jangan dohiriyat kok yang kita pikirkan. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Bikulubihim maradun bajadol mulawan maradun. Hati kita nak ono penyakit tambah ditambah terus penyakitnya suwi-suwi buruk kedolim. Ada orang yang kita aneh sorbanan, kita aneh sobo masjid tapi sih kelakuannya dolim. Aduh, ono yohan gue sopo gak ngomong kelakuannya kayak gitu. Saru dong. Sorbanan wembre yuk ngilokno kafir-kafir. Ngilokno dolim lonte-lonte. Menurut jenengan pripun niku atine rasane niku? Nek kula lho nggih. Nek kula nek menungso tenanan niku kok ora tegel ngomong kae. Sampai ngoten, sampai jenengan enggak ada hati ngoten. Sampai punya hati kok kasihan, Mas. Bagus teman. Anu tak sorbanan yo cukup kafir. Kowe neraka. Koyo ru-ru iki. Kayak menungso iku kepengin dadi Tuhan mau piye iki? Nek wis ngerti hukume iki. Nggih. Itulah kalau orang satu ketemu dengan orang satu enak. Karena kita satu, tergantung dari kualitas di dalam. Ini gelas, kalau airnya putih, kalau keluar ya air putih. Kalau kopi ya kopi. Biarpun dihias pakai kain seindah apapun, kalau memang isinya bir, itulah tasawuf. Nah, kita sekarang ganti menjadi isi madu atau air putih. Mau seperti Gus Boys gini, mau dibungkus kain hebat, isi kualitasnya yang bagus. Jangan merubah talenta. Terus Anda belajar tasawuf kemudian keluar dari pekerjaan, tak usah. Tetaplah jadi pengusaha tapi bertauhid. Tetap jadi seorang seniman bertauhid. Tetap jadi seorang guru-guru sekolahan tapi bertauhid. Jadi keliru kalau kita jadi seorang kiai ngertinya syariat kok tidak bertauhid, jadi keliru. Harusnya jadi seorang kiai juga harus bertauhid itu aja. Jadi keliru. Akhirnya ditahunya begitu. Tidak bisa mengendalikan diri kita. Waku seperti apa? Model pakaianmu sementara. Nggak ada guna kalau sudah mau mati. Kita sakit aja sudah nggak ada guna. Gantengnya hilang, gagahnya hilang, cantiknya hilang, lemah gemulainya hilang, udah wes sakit. Dikasih sakit sebulan aja, wes. Nek wong wedok wis gak ono sing naksir Mas Ayu. Sing lanang gagahmu nang dicak wis gak ana. Pasti berubah. Mau meninggal lagi sayu. Wis kaya ngono kuwi. Tapi coba kalau hati kita itu masih cantik, gagah, tetap aja. Dan seorang ulama sakitnya kayak apa? Tetap disambanginya dengan penuh kasih sayang. Tetap seorang ibu berjuang untuk anak-anaknya, orang tua untuk anak-anaknya. Meskipun ibunya sudah tua renta, sang anak jauh dari luar kota, tetap aja datang. Masih rogo ini kaya apa? Karena sang anak kenapa dia mau datang ke sana jauh-jauh ke ibunya? Karena dia pernah berjasa kehidupannya untuk diri. Ini orang tua gua meski sudah tua. Ragawi ini fungsinya apa sih? Kalaupun kita dibatasi umur 70 tahun, berfungsi mungkin separuh. Kadang
belum akil balik sudah umur 15. Setelah itu akil balik wis kebagi. Ya toh, nek 70 mek duweni umur 55, hasil 15 itu gak gawe ibadah. Wis. Mek duwe umur 55, nek umure 70 tahun lho. Teko 55 ndableke kadang-kadang 20 tahun lho. Wis keporo garek 30. 30 iki kadang sing 10, kadang tobat, kadang balik, kadang tobat, kadang balik lho. Garek sisa 20 itu untuk apa mempertaruhkan surga ini? Iya nek temenan. Ya. Ini emangnya swarga ini mbahmu lan jaluk kaplingan. Swarga ini Gusti Allah ya. Inti titiknya jikalau kita hidup di dunia tak mengenal Allah sejauh ini, udah gagal kita. Ya gagal itu kita. Namun berodake Allah kok gak kenal Allah, lucu. Kita bekerja di perusahaannya Mbah Yanto, gak kenal Mbah Yanto itu. Meski gak ketemu, paling gak mengenal PT kita esopo Mbah ya. Meskipun kau mengenal masih supervisor, manajer, ikut kok. Nah, mengenal itu arahnya kemana? Ke dalam apa keluar? Ke dalam, Pak. Coro apalan ya dilebokke nang utek, coro memahami ya dimasukno nang ati. Apa kalau nggak tasawuf? Kalau you masih mengadopsi apa namanya itu? Hukum-hukum tok, maka bukan ngeliru no Gus. Sebetulnya situ hanya menjalankan ketaatan dan menjauhi larangannya. Sejauh itu hanya disampaikan. You menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan dalam sisi Islam tidak langsung dari Gusti Allah. Apa langsung krungu suarane? Mbah Yanto, jalankan perintah sholat apa langsung ngono? Ora no. Lah iya. Anak kate golek tasawuf ku kondi. Karena Anda percaya sama kiai Anda, karena kiai Anda percaya sama gurunya, karena gurunya juga percaya pada guru-gurunya, karena guru-gurunya juga percaya pada para tabiin, para tabiin juga percaya kepada sahabat baru namune Kanjeng Nabi. Iya enggak? Menurut awake dhewe iki. Umpama lho. Tapi karena tingkatan ainul yakin ini dibutuhkan, maka itu adalah sehingga menimbulkan suatu keyakinan yang kuat untuk menjalaninya. Nah kalau nggak belajar tasawuf kita hidup di dunia mengenal Allah. Allah gaib dulu. Rukun iman itu ada berapa? Ayo pelajaran SD 6 tuh. Coba 6-6-nya gaib enggak? Ayo. Percaya kepada Allah gaib jelas. Malaikat mewakili perayangan kuntilanak barang iki. Ya, iku nek sing apik, sing elek, contohnya sing apik wae. Percaya kepada Nabi, menangi enggak sejamannya kita? Enggak. Risalahnya kok. Gaib. Percaya karo kitab? Kalau enggak belajar pun juga enggak ngerti. Gaib. Apalagi takdir kematian kita kelak. Gaib. Hari akhir. Gaib, 6 gaib. Di Islam ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nabiyyu. Enggak pernah ada di dalam di Quran itu ya ayyuhalladzina islamu, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, hei wong-wong sing iman, sing nyekeli nem-nem iki. Terus belajar tasawuf diperintahkan Rasul enggak? Diperintahkan. Apa rukun ihsan? Ibadahlah kepadaku seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau tidak bisa seolah-olah Allah melihat dirimu. Nah, seolah-olah berada di mana? Ayo. Iya. Nah, yang dijalankan bahkan perintah Islam, iman dan ihsan. Islam kok, iman dulu, ihsan. Apalagi ini tasawuf. Ini dohir, ibadah dohir, inilah wes sak gamblang-gamblangnya loh.
Karena apa? Kehidupan di dunia ini dengan di alam barzah aja, nggak usah tandingan di akhirat. Alam barzah, alam setelah kita ada di kubur, penentuan, alam penantian, transit, itu lebih panjang daripada kehidupan dunia. Mungkin ratusan ribu tahun, mungkin ribuan tahun ya, sampai hari kiamat. Nang dunia puluhan tahun, di sana ribuan tahun, apalagi miliaran tahun kelak di akhirat. Tuntutannya Allah, pahami kehidupanku. Saling kamu mendoakan, saling kamu mencintai di antara sesama makhlukku. Satu. Bisa keluar suatu rahmatan lil alamin, kayak Rasulullah mencintai seluruh alam, bukan manusia kok. Binatang pun, makhluk halus pun beliau cintai, beliau pahami.